Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Nama saya Alifah Zidah Sabrina dari kelas 12 EI2. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran fikih dalam bab janaiz yang meliputi pertama, memandikan jenazah, kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, menyolatkan jenazah, dan yang keempat, menguburkan jenazah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama dalam proses pemulasaraan jenazah yaitu memandikan jenazah. Adapun perlengkapan yang kita perlukan ketika hendak memandikan jenazah, yang pertama, pembaringan jenazah. Usahakan yang memiliki aliran air yang lancar atau lebih baik yang berlubang untuk memudahkan jatuhnya kotoran-kotoran jenazah. Yang kedua, penutup jenazah. Karena dalam proses pemandian, jenazah harus senantiasa tertutup dari awal sampai nanti dikafankan. Selanjutnya ada penutup ganti yang kering. Ketika nanti setelah dimandikan, diganti penutup yang basahnya dengan yang kering. Selanjutnya, air bersih secukupnya. Biasanya dicampur dengan daun bidara. Air larutan kapur barus, gayung, sabun, sampo, cotton bud, anduk, larutan kapur barus bubuk yang dicampuri sedikit air, sarung tangan, masker, dan yang terakhir yaitu yang harus dibawa ke tempat pemandian jenazah adalah cawat atau pakaian dalam. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan nanti proses pengkafanan jenazah. Baiklah, yang pertama, pastikan yang akan memandikan telah mencuci tangan. Selanjutnya, jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama dimulai dengan mengeluarkan kotoran-kotoran jenazah, membersihkan kubur dan dubulnya. Dalam proses penyiraman air terhadap jenazah, diusahakan air tidak menyentuh langsung ke tubuh jenazah, melainkan melalui perantara tangan kita. Bersihkan. Setelah itu, dimulai dengan membasuh anggota wudhu jenazah, bukan diwudukan. Dimulai dari tangan sebelah kanan. Selanjutnya membasuh wajahnya. Dan terakhir adalah membasuh kakinya. Setelah anggota wudhu selesai dibasuh, maka hal selanjutnya adalah kita masuk menuju siraman yang pertama. Adapun sunnah untuk menyiramkan siraman dalam memandikan jenazah itu dalam hitungan ganjil, misalnya 3 sampai 5 dan seterusnya. Langkah pertama yaitu dimulai dari anggota badan sebelah kanan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian anggota badan sebelah kiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan terakhir ratakan ke seluruh tubuhnya. Setelah siraman pertama, maka selanjutnya kita bersihkan tubuh jenazah menggunakan sabun dan sampo. Lakukan jenazah sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, mematahkan tulang orang yang telah meninggal sama saja dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Maka kita harus memperlakukan jenazah sebagaimana orang yang masih hidup. Baik, kita baringkan jenazah agar tubuh bagian belakangnya terbersihkan. Lalu ke arah sebaliknya. Bersihkan pula kepala jenazah.
Setelah sabun dan sampo rata ke seluruh tubuh jenazah, maka selanjutnya adalah membilas jenazah. Setelah kita yakin dan dirasa tubuh jenazah sudah terbebas dari kotoran, baik itu sabun, sampo, dan yang lain sebagainya, maka kita masuk ke dalam proses penyiraman yang kedua. Sama seperti proses penyiraman yang pertama, yaitu dimulai dengan bagian tubuh sebelah kanan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian bagian tubuh dari ujung kepala sebelah kiri sampai ujung kaki, dan diratakan. Nah, berarti ini diyakinkan tubuh jenazah sudah kesat. Selanjutnya kita masuk ke proses pewangian jenazah yang pertama sekaligus penyiraman yang ketiga. Proses pewangian jenazah itu dianjurkan hingga 3 kali. Baiklah, kita siramkan air yang telah dicampur dengan larutan kapur barus ke seluruh tubuh jenazah, sebagaimana proses penyiraman yang satu dan yang kedua. Setelah tubuh jenazah bersih, maka selanjutnya kita bersihkan lubang-lubang jenazah, seperti lubang hidung dan lubang telinga menggunakan cotton bud. Nah, selanjutnya adalah proses mengeringkan tubuh jenazah menggunakan handuk. Setelah dirasa cukup kering, maka selanjutnya kita menuju ke proses pengharuman yang kedua menggunakan kapur barus bubuk yang dicampuri sedikit air. Balurkan ini ke seluruh tubuh jenazah. Setelah itu, kita ganti penutup yang basah dengan penutup yang kering. Dengan cara pastikan tubuh jenazah tidak terlihat alias selalu tertutupi, yaitu kita tumpukan penutup yang kering di atas ini, kemudian tarik penutup yang basah ke bawah perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita pakaikan cawat ke jenazah agar nanti proses pengkafanan tinggal dipakaikan yang mudah digunakan. Jenazah siap untuk melakukan proses pemulasaraan selanjutnya, yaitu dikafani. Maka selanjutnya dalam proses pemulasaraan jenazah yaitu mengkafani jenazah. Adapun perlengkapan yang diperlukan ketika hendak mengkafani jenazah ada kapas secukupnya, kapur barus yang telah dibubukkan, 4 utas tali disimpan di bagian terdasar. 4 utas tali ini posisinya berada di ujung kepala, di sikut, lutut, dan ujung kaki. Kemudian ada 2 lembar kain penutup yang ukurannya setinggi jenazah, dilebihkan 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Kemudian ada 1 lembar baju kurung, 1 lembar kerudung, dan 1 lembar rok atau samping. Nah, pastikan selama proses pemandian jenazah, kain ini sudah siap dihamparkan, sehingga ketika jenazah setelah selesai dimandikan, jenazah tinggal langsung dikafankan. Pertama-tama kita lapisi dulu bagian yang paling terkena kulit jenazah, jadi yang langsung mengenai tubuh jenazah ini dengan kapas. Jika kapasnya memungkinkan dan cukup, maka seluruh tubuh dibaluti dengan kapas.
Masuk ke proses pewangian yang ketiga, yaitu menaburi bubuk kapur barus di atas kapas-kapas dan di atas permukaan kain kafan ini. Setelah itu, mari kita letakkan jenazahnya di atas kain kafan ini. Pastikan selama proses pengkafanan jenazah, badan jenazah tidak terbuka sedikit pun. Jadi ketika proses ini dibukanya penutup ini, pastikan dulu bajunya sudah benar terpakai ke tubuh jenazah. Nah, selanjutnya wajah jenazah pun ditutupi dengan kapas. Lubang hidungnya, lubang telinganya pun demikian. Serta lipatan-lipatan yang ada di tubuh jenazah seperti lipatan-lipatan atau ini yang dua sisi kulit yang saling bersentuhan. Hal itu dilakukan agar tidak melukai jenazah atau menjadikannya lecet. Tangannya, antara lipatan tangan dengan tangan diberi kapas di sebelah sininya. Kemudian di sininya juga, dan di kakinya juga gitu. Setelah itu pakaikan baju ke jenazah. Buka penutupnya perlahan. Setelah itu jenazah dipakaikan kerudung. Biasanya untuk menghindari kekhawatiran kerudungnya terbuka, biasa digunakan paniti, atau bisa juga dikondisikan sebisa mungkin agar kerudungnya tidak terbuka gitu ya. Nah, setelah itu kita mulai lapisi jenazah dengan lembar pertama. Lakukan dengan rapi dan jangan sampai menyakitinya. Kemudian lanjut dengan lapisan yang kedua. Proses selanjutnya adalah mengikat bungkusan ini. Ikatannya itu dengan ikatan simpul hidup. Jadi sehingga nanti ketika proses penguburan tidak menyulitkan. Selain itu, ikatan tali jenazah ini tidak ada aturan pastinya, tetapi kebanyakan biasanya menyimpan ikatan ini di sebelah kiri. Untuk apa? Yaitu untuk memudahkan membuka talinya ketika nanti akan dikuburkan. Tutup kembali jenazah dan jenazah siap untuk disolatkan. Selanjutnya adalah proses penyolatan jenazah. Proses penyolatan jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan tanpa sujud. Ketentuannya seperti biasa, bahwasannya sebelum melakukan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Posisi imam ketika sholat jenazah, jika jenazahnya laki-laki maka sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan jika jenazahnya perempuan maka sejajar dengan perut jenazah. Karena ini merupakan jenazah perempuan, maka saya akan berdiri sejajar dengan perut jenazah. Allahu Akbar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abadilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Allahu akbar. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabalta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah disolatkan, jenazah memasuki proses terakhir, yaitu proses penguburan. Dalam proses penguburan, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan ketentuan seperti ini. Nah, yang diperlukan dalam penguburan ada beberapa bola tanah, yaitu tujuannya untuk mengganjal kemiringan jenazah sehingga jenazah tidak bergerak atau berubah posisi. Kemudian papan-papan untuk menutupi liang lahat dan jenazah gitu. Seperti inilah proses penguburan. Pertama-tama dalam proses penguburan jenazah diturunkan dari keranda menuju lubang kubur dengan 3 orang yang sudah siap berada di bawahnya. Kemudian jenazah diturunkan perlahan-lahan. Kemudian jenazah diletakkan ke dalam liang lahat sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian jenazah dimiringkan ke sebelah kanan, posisi bahu kanan berada di bawah, dan diberi bantalan di kepalanya, serta beberapa bola-bola tanah untuk mengganjalnya gitu ya, biar supaya tidak merubah posisi kemiringannya ini. Kemudian tali jenazah dibuka. Wajah jenazah disungkurkan menghadap tanah. Kemudian liang lahat ditutup dengan beberapa papan. Dan tanah siap untuk ditutup. Selesailah sudah